sangat menyakitkan. Apalagi kalau Pak Anies jadi presiden. Pasti akan ingkar janji 1000 janji. Sudirman Said sebagai tim intinya Pak Anies Baswedan, tim sukses inti, itu mengobok-obok KSPI dan mengobok-obok SPN. Tidak ada etika, tidak ada sopan santun, tidak ada diskusi, tidak ada pertemuan, tidak ada izin. Mohon maaf Pak Anies jangan marah. Biarlah rakyat yang menilai. Nah khususnya buruh menilai tidak amanah, menikam dari belakang, menusuk dari belakang. Halo Tribuners, bersama saya dengan Tini Ausin mau bersamai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini saya sudah bersama dengan Presiden Partai Buruh, Bang Said Iqbal, yang mana hari ini kita ketahui bersama bahwa Partai Buruh baru saja mengumumkan mengeliminasi bakal calon Presiden Anies Baswedan untuk didukung dalam kontestasi Pilpres 2024. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, langsung saya sapa di sana sudah ada Bang Said. Halo Bang Said, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Baik. Bang, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu berbincang bersama dengan saya hari ini ya Bang ya. Oke. Langsung saja Bang, ini baru aja Partai Buruh mengumumkan untuk mengeliminasi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dari daftar dukungan Partai Buruh di Pilpres 2024 mendatang. Ini kenapa Bang kemudian tiba-tiba berbalik arah? Kemarin 11 September 2023, rapat Presidium Partai Buruh. Partai Buruh itu di antara dua kongres ada rapat yang menentukan, namanya rapat Presidium yang terdiri dari 11 organisasi pendiri Partai Buruh. Jadi kita nggak bisa daulat tuan, daulat presiden partai, daulat pemimpin, nggak bisa, daulat uang nggak bisa. Partai Buruh ada mekanisme di rapat Presidium, kemudian juga ada rapat kerja nasional dan ada melakukan kuesioner ke seluruh simpatisan kelas pekerja ya, tidak seluruh rakyat Indonesia. Melalui apa? Melalui WhatsApp. Nah, rapat Presidium ada beberapa keputusan yang diambil pada tanggal 11 September kemarin. Maaf. Yang pertama, sebagaimana sudah diketahui, Rakernas Partai Buruh Februari 2023 sudah memutuskan 4 nama capres, yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, dan Najwa Shihab. Nah, dari masa Rakernas menuju 10 September 2023 namanya pencermatan. Jadi bisa aja ada yang dieliminasi, ada yang bertambah. Karena pada Rakernas kan baru tingkat provinsi yang kami sebut exco provinsi. Tapi tingkat kabupaten kota dan simpatisan saya partai dan anggota yang ber-KTA Partai Buruh kan belum ditanya. Maka dari Rakernas sampai dengan 10 September kemarin adalah masa pencermatan, mereka memberikan masukan-masukan. Nah, dari situlah di masa pencermatan terjadi beberapa hal yang berubah yang kemudian diputuskan secara resmi dalam rapat Presidium Partai Buruh. Yang pertama keputusannya mengeliminasi Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Partai Buruh. Udah pasti Pak Anies tidak akan diusung oleh Partai Buruh. Mengapa? Ada dua alasan. Alasan pertama, Sudirman Said sebagai tim intinya Pak Anies Baswedan, tim sukses inti, itu mengobok-obok KSPI dan mengobok-obok SPN. Tidak ada etika, tidak ada sopan santun, tidak ada diskusi, tidak ada pertemuan, tidak ada izin. Nah, di Partai Buruh sangat strict dan disiplin. Organisasi serikat buruh yang menjadi inisiator pendiri Partai Buruh wajib hukumnya menunggu keputusan Partai Buruh. Silakan organisasi lain mau jalan sendiri, mau seenaknya, itu tidak ada urusan dengan Partai Buruh. Kami ada 4 konfederasi serikat buruh terbesar. 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. 1 serikat pekerja petani terbesar. Serikat nelayan. Serikat rakyat miskin kota. Pekerja jala, PRT, pekerja rumah tangga, buruh migran, ojol, dan perkumpulan supir-supir. Ya, dan
organisasi perempuan percaya, serta organisasi pekerja informal. Jadi ini partai disiplin. Begitu kita diobok-obok, itu menyatakan perang terbuka, sehingga menimbulkan negatif di KSPI dan FSPMI, dua organisasi yang paling besar bersama organisasi lain sebagai pendiri inisiator pelanjut Partai Buruh. Itu alasan yang pertama. Tidak ada etika dan sopan santun. Padahal menyerang Pak Jokowi selalu bicara etika dan sopan santun. Dirinya sendiri itu melakukan hal yang sama dan jauh lebih buruk. Belum tentu mereka menyerang Pak Jokowi benar. Tapi kalau ini kan fakta. Sudirman Said menyerang mengobok-obok KSPI. Itulah alasan pertama. Alasan kedua, dari berita-berita dan yang ditonton oleh simpatisan buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, oleh organisasi struktur partai, oleh organisasi serikat buruh, serikat petani yang menjadi organ pendiri partai, Pak Anies ini dianggap tidak amanah. Menurut mereka ya. Jangan marah Pak Anies. Ini menurut mereka buruh. Dianggap tidak amanah. Kawan sendiri aja ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden. Apalagi jadi presiden. Mulut manis semua. Jadi buruh-buruh yang berada di partai buruh ini dan petani berkeyakinan Pak Anies ini akan mudah berpaling. Seperti karyawan partai. Bukan lagi petugas partai. Seperti karyawan partai. Ya argumentasi dan alasan bisa diberikan. Orang lihat fakta, bukan orang bodoh. Apalagi buruh, kan rata-rata berpendidikan SLTA. Cara menikam dari belakang itu bagi buruh sangat menyakitkan. Karena Omnibus Law itu juga termasuk bagi buruh menikam, kebijakan yang menikam. Sangat menyakitkan. Apalagi kalau Pak Anies jadi presiden. Pasti akan ingkar janji, 1000 janji. Nah, itulah dua alasan yang mengakibatkan ketika dilakukan pencermatan dari Februari 2023 sampai 10 September 2023, penilaian dari simpatisan dan serikat buruh seperti itu. Kalaulah ada serikat buruh yang mendukung Pak Anies, itu haknya. Dan itu kecil. Hanya sekitar 15% di luar. Semua serikat buruh gabungnya di partai buruh. Di luar itu kecil. Itu mungkin pendukung Pak Anies, ya itu biasa. Di Brazil juga biasa kok. CUT terbesar. Tapi di luar CUT, Serikat Buruh Brazil, itu banyak juga yang tidak mendukung Lula da Silva. Di Jepang, DPJ, Partai Buruhnya Jepang, itu didukung oleh Rengo, Serikat Buruh terbesar. Tapi Zeng Loreng, Zeng Rekyu tidak mendukung DPJ, Partai Buruhnya Jepang. Begitu pula di Amerika, di luar AFL-CIO ada juga yang tidak mendukung Partai Demokratnya Amerika. Itu biasa. Di Indonesia kami menganggap 15-20% tidak mendukung partai buruh itu biasa. Dan mereka itu elit. Yang mendukung Pak Anies itu elit. Percaya sama saya kan pengalaman. Saya kan 30 tahun jadi pemimpin buruh. Elit itu tidak binding. Tidak akan langsung ke bawah. Wong caleg di tingkat serikat pekerja tingkat perusahaan dan Dewan Pimpinan Cabang itu yang punya anggota. Ini caleg-calegnya partai buruh dan pengurus partai buruh. Nah, karena itu ketika terjadi obok-obok dan mempunyai jiwa meninggalkan kawan seiring seperjalanan, seperjuangan, itu udah negatif. Nah, itulah alasannya. Demikian. Oke, Bang tadi dijelaskan bahwa tim sukses Anies tadi Bang Sudirman Said mengacak-ngacak, kemudian mengobok-ngobok internal elit KSPI ya. Ini boleh dijelaskan Bang lebih detail. Sampai sejauh mana sih sikap dari Sudirman Said yang tidak bisa ditolerir oleh Partai Buruh sendiri nih Bang? Waktu ada acara Serikat Pekerja Nasional atau SPN, SPN adalah anggota daripada KSPI di Tegal. Di Tegal, tiba-tiba Sudirman Said datang ke acara itu. Ketika saya tanya beberapa pengurus yang lain, tidak ada koordinasi, mereka juga nggak tahu. Ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Yang pengurus SPN itu. Berarti kesimpulannya Sudirman Said datang tidak kulunun. Kalau bahasa Jawanya kan, tidak permisi. Apalagi sama KSPI. Cara-cara seperti itu tidak disukai oleh partai buruh. Dan buruh paling tidak suka khianat. Tanda petik ya, tanda petik. Silakan aja Pak Anies, pengagum-pengagumnya atau 15-20% di luar partai buruh itu silakan saja. Kalaupun kami misal di tribun misal,
pasti ntar ada komentar-komentar. Ya itu silakan aja. Memang itu die hardnya Pak Anies kan, atau bahkan buzzer. Ya, biarkan Partai Buruh tidak memilih Pak Anies, buruh milih Pak Anies. Ya buruh yang mana? Partai Buruh itu solid. Ya apalagi di KSPI dan FSPI, dan itu jantungnya. Diserang benar sama SPN, itu kan jantungnya partai. DPC itu Dewan Pimpinan Cabang SPN yang diobok-obok oleh Pak Anies, itu seluruhnya di DKI, Jawa Barat, Serang, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pengurusnya Partai Buruh. Gak akan tunduk dia dengan Sudirman Said yang mengobok-obok itu. Apalagi FSPMI. Nah yang diserang kan SPN. Mau dicoba lagi di beberapa daerah. Nggak jalan, nggak ada yang mau datang. Setelah saya bilang jangan ngobok-ngobok, udah. Di daerah-daerah menghalangi kedatangan Sudirman Said. Ya mau tanda petik katanya mau membantu seminar-seminar itu, nggak ada yang mau datang. Akhirnya nggak dijalani lagi, cuma sekali aja tuh ditegar. Nah kan akhirnya negatif buat Pak Anies. Padahal kami bersahabat baik dengan Pak Anies. Ya Pak Anies nggak sabar. Didukung oleh serikat buruh yang mengawang-awang, elitnya. Percaya Mas saya. Elitnya. Ya kalau didukung elit sudah cukup, ya silakan saja. Kami kan tidak boleh melarang. Oleh karena itu, keputusan yang kedua oleh rapat presidium kemarin adalah muncullah akhirnya 6 nama calon presiden. 1 Ganjar Pranowo, 2 Prabowo Subianto. Nilai dukungan kan dikumpulkan dukungan itu oleh Exco Provinsi. Kami menyebutnya tuh Exco. Ada Exco Pusat, Exco Provinsi, Exco Kabupaten Kota, Exco Kecamatan. Nah di Exco Provinsi dukungan ini dikumpulin ada 2 kan. Yang dari Serikat Buruh, Serikat Petani ke anggotanya. Yang struktur berarti ke masyarakat. Struktur itu berarti Exco Pusat, Exco Provinsi, Exco Kabupaten, Exco Kecamatan. Itu menggali yang terjadi aspirasi di masyarakat. Kalau yang Serikat Buruh ada KSPI, ada KPBI, ada SPI itu dan lain-lain mengambil suara-suara dari anggotanya. Kuat deh, gak bisa digoyahkan. Partai Buruh memang agak lambat ya, karena kita bukan daulat pribadi presiden partai, daulat dinasti, daulat tuan, daulat uang, enggak. Kami benar-benar menjalani konvensi dengan mekanisme Rakernas. Di konvensi sendiri ada tahapannya, yaitu pencermatan, kemudian pendaftaran. Udah mulai didaftar nih, 6 capres tadi didaftar. Berarti nanti hari ini setelambat-lambatnya besok kita kirim surat nih Partai Buruh ke 6 capres itu. Ya tadi saya sebut Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto memang dukungannya seimbang. Said yaitu 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, kemudian Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, dan Rocky Gerung juga 2 provinsi. Kita kirim surat. Nah dari nanti mereka bersedia enggak? Nah, kalau bersedia masuk penjaringan. Setelah masuk penjaringan, pemeriksaan administrasi, pemaparan. Karena semuanya bukan capres, kan belum capres, belum didaftarkan resmi, masih baca pres, maka bentuk pemaparannya mungkin kuliah umum. Misal Pak Ganjar nanti kuliah umum, Pak Prabowo, Bang Rizal Ramli. Ya, kalau mau dialog perdebatan bisa saja model kedua. Nah kalau yang kuliah umum, kami sih berharap bisa kerjasama Partai Buruh dengan kampus, BEM-BEM di kampus-kampus. Supaya ini juga melek politik, teman-teman mahasiswa kan lebih cerdas dibandingkan buruh. Nah, disitulah nanti kita coba kuliah umum. Kalau bersedia ya, di situ pemaparan. Nanti dari pemaparan akan keluar rekomendasi dari tim Pilpres dan Pilkadanya Partai Buruh yang diketuai oleh Sekjen, yaitu Ferry Nuzarli. Wah, baru rekomendasi bahwa di rapat presidium tanggal 8 dan 9 Oktober. Maka pada tanggal 8 atau 9 Oktober akan kita umumkan, ketahuan tuh capres yang diusung Partai Buruh 1 orang di Gelora Bung Karno. 150.000 sampai 200.000 buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja akan datang. Nggak main-main. Dan kita akan bekerja di 38 provinsi, 487 kabupaten kota, 4.262 kecamatan.
Dan kami janjikan kepada capres yang didukung oleh Partai Buruh, 6,5 juta suara sah nasional sampai 10 juta suara sah nasional akan kami berikan ke Presiden. Karena kami targetnya kan lolos parliamentary threshold dan akan ada 20-30 kursi DPR RI. Silakan capres yang menginginkan, kami yakin insya Allah dengan jalan Tuhan, 6,5 juta sampai 10 juta suara sah nasional, pilih calon presiden yang didukung Partai Buruh yang akan diumumkan di Gelora Bung Karno yang menghadirkan 150.000 sampai 200.000 buruh, petani, nelayan, dan lain-lain. Demikian, Mbak. Oke, Bang, tadi sudah disebutkan soal capres rekomendasi dari Partai Buruh sendiri ya, Bang ya. Namun ini nanti kita bakal mengulik soal itu, tapi sebelumnya saya ingin tahu lebih lanjut nih tadi soal alasan mengapa kemudian tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Tadi dikatakan kalau Anies ini mudah berkhianat gitu, begitu. Artinya ini insiden perpecahan koalisi dengan Demokrat juga jadi penilaian penting akhirnya ya Bang untuk memutuskan untuk tidak mendukung Anies. Atau bagaimana? Tidak ada hubungan dengan sikap Demokrat. Partai Buruh kan memang udah dari Februari 2023 ada mekanisme. Rakernas, konvensi, dan rapat presidium. 3 tahapan itu. Dan pengumuman. Ada 4 tahapan. Di Gelora Bung Karno 8 atau 9 Oktober 2023. Dengan demikian kami tidak punya kaitan dengan Demokrat. Penilaian eliminasi terhadap Pak Anies Baswedan yang tidak akan pernah dicalonkan oleh Partai Buruh adalah penilaian yang objektif. Karena waktu Rakernas yang memberikan penilaian kan masih aspirasinya secara umum oleh Exco, kami menyebutnya pengurus Exco provinsi. Tapi dalam masa pencermatan Februari 2023 hasil Rakernas tadi sampai 10 September kemarin, 2 hari yang lalu, itu udah melibatkan kabupaten kota, Exco-nya, Exco kecamatan, serikat buruh, serikat petani, dan elemen-elemen organ-organ yang menjadi inisiator pendiri Partai Buruh. Jadi lebih objektif. Kami sayangkan sebenarnya sikap dari Sudirman Said dan Pak Anies pribadi. Ini menurut buruh ya, bukan menurut Said Iqbal Presiden Partai Buruh. Saya berkawan baik dengan Pak Anies. Tapi sikapnya dalam berpolitik sangat tidak etis. Sangat tidak, tanda petik ya, tidak bermoral. Ya, menjadi karyawan partai. Memang beliau menyebut tidak petugas partai. Teman-teman bilang, iya bukan petugas partai, karyawan partai. Ada majikannya, ada majikan partai. Kata kawan-kawan. Bukan kata saya sebagai presiden Partai Buruh ya. Maka dia menjadi negatif. Itulah yang disayangkan sebenarnya. Padahal di Rakernas namanya mencuat. Malah nama Pak Prabowo, Rizal Ramli, dan Rocky Gerung yang masuk di dalam perjalanan pencermatan hampir 3-4 bulan ini. Demikian. Dan saya minta maaf ya kalau ada kata-kata yang nggak berkenan yang digunakan pada Pak Anies. Saya hanya meneruskan kalimat yang disampaikan oleh buruh-buruh itu. Saya minta maaf kalau kurang berkenan kata-kata itu. Ya intinya belum jadi presiden aja udah nusuk dari belakang, tanda petik ya, quote and quote. Walaupun ada argumentasi, ada penjelasan, ya itu silakan saja. Karena kan biar nanti masyarakat yang menilai kan di dalam pemilu. Demikian. Oke, Yang pasti ini berarti bisa Pak Anies sudah kehilangan potensi 6,5 juta suara sampai 10 juta suara. Walaupun ada serikat buruh yang mendukung, percaya sama saya itu elit. Wong anggotanya adalah calegnya Partai Buruh kok. Pengurus DPC-nya, Dewan Exco Kabupaten Kotanya, pengurus Partai Buruh. Jadi nggak mungkin. Silakan saja, itu saya udah pengalaman yang kayak begitu-gitu. Demikian. Oke, ini berarti bisa saya garis bawahi dari hasil penilaian objektif, ini tak hanya soal insiden perpecahan ya Bang Said ya? Perpecahan gimana? Perpecahan soal antara Anies Baswedan dengan Demokrat, koalisi perubahan. Sebenarnya bukan perpecahan Pak Anies dengan Demokrat, lebih kepada habit ya. Siapapun partainya, andaikan partai A, partai B, Partai Buruh nggak persoalkan. Partai Buruh persoalan habitnya, behavior, sifatnya Pak Anies. Orang juga bisa baca lah, anak SMP lah, udah ngerti lah. Kenapa kok tiba-tiba berpindah, kan pasti ada yang perintah. Kan Pak Anies bukan pengurus partai, bukan presiden atau ketua umum partai. Beliau adalah orang independen, pasti kan ada yang perintah. Siapa yang perintah? Ya saya nggak tahu. Tapi behavior atau sifatnya itu kan setiap orang bisa menilai. Makanya
Mohon maaf Pak Anies jangan marah. Biarlah rakyat yang menilai. Nah khususnya buruh menilai tidak amanah, menikam dari belakang, menusuk dari belakang. Dan para buruh berpendapat belum jadi presiden aja bisa melakukan itu dengan teman seperjalanan, seperjuangan loh. Apalagi dengan rakyat. Kira-kira demikian. Menurut buruh. Jangan marah, ini kan sebuah penilaian yang objektif dari buruh. Tentang ada buruh yang sudah mendukung, silakan aja, itu paling totalnya kalau kita kumpul-kumpulkan nanti 15-20%. 80-85% ada di partai buruh. Demikian. Baik, ini berarti dari Partai Buruh tadi kan juga dijelaskan bahwa pengikutnya juga dari suaranya sendiri ini cukup besar ya dalam kontestasi Pilpres ya Bang ya. Nantinya setelah mengeliminasi Anies dari dukungan ini nanti, apakah akan lari kemana? Apakah ke Ganjar atau ke Prabowo begitu? Sikap Partai Buruh dalam keputusan rapat Presidium 10 September 2 hari yang lalu, nomor 1 tadi mengeliminasi Anies Baswedan dengan 2 alasan, nomor 2 memunculkan 6 capres dan 6 cawapres, nomor 3 Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik manapun yang mengesahkan Omnibus Law. Teman-teman udah tahu lah teman-teman media, kita nggak akan haram hukumnya berkoalisi dengan partai politik. Konsekuensinya Partai Buruh tidak akan tercantum di tim pemenangan nasionalnya capres yang akan didukung oleh Partai Buruh, karena kami nggak mau berkoalisi dengan partai politik pendukung Omnibus Law. Jadi bagaimana berkoalisinya? Dengan capresnya. Bentuknya apa? Kontrak politik. Misal kan kami menunggu besok nih presidensial threshold akan diputuskan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. MK aneh juga. Sidang kemarin dalam gugatan judicial review presidensial threshold 20% menjadi 0%, memberikan nasihat perbaikan. Kemudian tim kuasa hukum Partai Buruh kan digugat oleh Partai Buruh. Maaf ya. Di kuasa hukumnya Bang Ferry Amsari dan Bang Algif, mantan ketua LBH Jakarta, itu sudah diperbaiki, dikirim. Loh, belum juga sidang udah langsung mau dibuat keputusan. Ada apa dengan MK nih? Kok tiba-tiba bisa ada aksi terus-menerus ke MK terhadap keputusan yang tidak adil ini? Ya. Nah, andaikan presidensial threshold diputuskan menang Partai Buruh, tentu Partai Buruh akan mengajukan calon sendiri. Berarti kan 18 partai politik punya hak mencalonkan capres, Partai Buruh akan nyalonin sendiri. Tapi kalau presidensial threshold besok diputuskan kalah Partai Buruh, tetap 20%, maka pilihannya tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Nah disitulah kita akan langsung kontrak politik. Siapa yang mau kontrak politik? 1, mencabut Omnibus Law. Sekurang-kurangnya merevisi lah klaster ketenaga kerjaan, tentang hak petani, tentang lingkungan hidup, tentang hak asasi manusia. 2, dalam isu-isu buruh, naikkan upah buruh layak, ya, tidak ada lagi istilah batas bawah, batas atas, cuti melahirkan perempuan 14-18 minggu, sekarang kan cuma 12 minggu, ya. Kemudian upah naik 15%, kemudian hapus outsourcing, kontrak tidak ada periode, harus ada periodenya, nggak boleh terus menerus karyawan kontrak. Kemudian tanah untuk petani, land reform, ya, reforma agraria, kedaulatan pangan, nggak ada impor, ya, subsidi diberikan kepada petani daripada beli beras impor, itu kan mensubsidi negara lain namanya. Kemudian juga perahu untuk nelayan, guru dan tenaga honorer diangkat PNS, nggak ada lagi karyawan kontrak atau honorer. Nah itu kita akan tuangkan di dalam kontrak politik dengan capres, bukan dengan partai politik. Memang kami nanti kampanyenya nggak akan bersama partai politik, kami akan berkampanye dengan presiden yang kami pilih, Partai Buruh, dan itu pasti kami mempersiapkan iuran anggota untuk kampanye-kampanye calon presiden. Demikian. Baik, ini dengan beberapa catatan yang disampaikan, berarti menjadi PR ya bagi Ganjar maupun Prabowo untuk menggait suara Partai Buruh. Namun Bang, sebenarnya berkemungkinan tidak nantinya kemudian suara para buruh ini terpecah begitu? Kalau pecah pasti, kan sudah ada kemarin atau 2 hari yang lalu ya, yang katanya
mendukung Anies. Nah, itu yang saya bilang kelompok-kelompok yang bergabung di 15%. Di Brazil, di Chili, di Bolivia, di Kolombia, Honduras, di Jepang, di Amerika, di Jerman, di Australia, itu biasa. Ada sekelompok kecil serikat buruh yang tidak mendukung partai buruh. Itu biasa. Dengan demikian, dengan melihat konfigurasi sekarang, saya tidak kaget kalau gabungan yang kecil ini sekitar 15%, pengertian saya kecil bukan serikatnya ya, jumlah keanggotaan yang akan nurut instruksi mereka. Ya, karena contoh aja, kemarin ada serikat buruh yang dukung Pak Anies Baswedan. Uang calegnya, anggotanya adalah calegnya partai buruh kok. Mereka menunggu keputusan partai buruh. Pimpinan cabang daripada pimpinan cabang serikat tersebut adalah salah satu pengurus Exco Kabupaten Kota Partai Buruh. Mereka akan tunduk pada Partai Buruh dalam sikap politik. Karena sikap politik serikat-serikat buruh yang apolitik atau tidak berpolitik di dalam ADART-nya nggak boleh. Jadi mereka akan kesulitan ke bawah itu. Tapi yang sudah ikut di Partai Buruh sebagai Exco Kabupaten Kota, pengurus, caleg Partai Buruh, mereka nggak kesulitan. Karena sudah ada sikap politiknya. Gitu. Jadi biasa. Lebih tepatnya bukan pecah, terbagi dalam dukungan kepada partai politik maupun calon presiden. Memang calon presiden dan partai politik mereka akan diyakinkan oleh yang kecil ini. Wow, kami punya anggota sekian. Iya, cuma catatan anggota-anggota 2 karena elit. Itu biasa. Di negara lain juga biasa. Kan saya waktu di Brazil ikut. Waktu dengan Obama, bahkan saya ikut kampanye Obama yang pertama sekali melawan McCain ya kalau nggak salah. Jadi itu biasa. Melawan Rengo juga saya ikut waktu itu. DPJ melawan LDP. LDP itu partai liberalnya kan, partai pengusaha, pemilik modal. Jadi itu biasa. Jadi bukan pecah. Ada sebagian kecil yang pilihannya berbeda dengan partai buruh. Gitu. Jadi dengan demikian, hal itu lazim, ya. Misal ada serikat buruh yang ini, tapi dia elit, percaya sama saya, pasti elit. Nah, termasuk ketika Sudirman Said obok-obok SPN, ya nggak gerak. Wong elitnya kok, itu pun elitnya. Nah, ini juga akan terjadi nih. Elitnya mereka sendiri di serikat buruh itu akan terpecah, Beda dengan ada serikat buruh lain yang membentuk relawan. Nah, itu beda. Dia membentuk relawan akan binding, akan diikutin karena relawan. Ada buruh, ada petani, ada nelayan, ada masyarakat. Karena dia relawan, beda. Tapi kalau serikat buruh mendukung capres tertentu atau mendukung parpol tertentu, pasti itu gagal. Karena elit, di elit internal aja pecah itu. Itu kan di permukaan nggak kelihatan. Saya pengalaman 30 tahun. 2 kali kami KSPI waktu itu mendukung Pak Prabowo. Jadi tahu liku-likunya. Waktu 2014-2019 ya. Dengan demikian, serangan-serangan buzzer yang bilang silakan partai buruh tidak pilih Anies, buruh pilih Anies. Saya beri katakan bohong besar. Mereka belum lihat kekuatan partai buruh yang sesungguhnya. Kira-kira demikian. Oke Bang, ini 2 pertanyaan terakhir ya Bang ya. Ini sampai saat ini kan belum ada cawapres yang entah akan dipasangkan ke Prabowo ataupun ke Ganjar. Dari partai buruh sendiri nih, sudah adakah nama-nama yang mungkin ideal untuk dijadikan cawapres dari Ganjar maupun Prabowo sendiri, Bang? Kita belum tahu ya, karena kan nanti ini kan pencermatan konfigurasi udah berubah kan. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Said Iqbal. Ingat tuh ada 4 alternatif loh. Said Iqbal, Najwa Shihab, Riza Ramli, bahkan Rocky Gerung. 4 loh. Di Partai Buruh sangat demokratis sekali. Kita belum tahu. Nanti kita kirim surat penjaringan dan kesediaan, kan bisa jadi juga. Mereka mungkin alergi sama buruh, ya silakan aja kalau mau kehilangan 6,5 juta suara sampai 10 juta. Kalau yang lain mah klaim, kami punya anggota murni, silakan aja diuji. Saya nggak terlalu percaya lembaga survei, tapi sebagai batu acuan ya atau fokus awal kita pakai lembaga survei sebagai salah satu pertimbangan. Tapi nggak percaya 100%, karena kami tahu yang di bawah. Saya yakin lembaga survei itu terhadap partai buruh kekurangan respondennya. Mungkin dari 1.200 responden, dia hanya yang benar-benar buruh pabrik ya. Kan basis kami di buruh pabrik. Bukan sekedar buruh kantoran.
Mungkin cuma 30 orang yang disurvei dari 1.200 responden. Kan biasanya dibagi ya, desa, kota. Nanti yang kota white collar dan blue collar. Pekerja pabrik dan non pabrik. Terus pekerja pabrik dibagi lagi, perempuan, laki-laki. Wah, itu pasti respondennya kecil. Sehingga makanya dia di bawah margin error. Bukan ilmu statistik. Kami sih yakin, misal dikasih partai buruh, misal 0,3%. Tambah aja margin error, 2,9. Berarti 3,2% kemungkinan besarnya. Itu sekarang kami lagi gerak diam-diam terus. Ini silent operation, silent campaign yang nggak akan dipunyai oleh partai lain. Kita punya video-videonya, orang pulang kerja, ada yang puluhan ribu, ada yang ribuan. Disamperin, salaman, dadah-dadah, nggak bisa partai lain. Di depan pabrik, pakai toa, ada yang pakai mobil komando, aksi-aksi, rapat umum atau konsolidasi akbar. Karena rapat umum kan belum boleh, konsolidasi akbar. Nggak ada partai lain. Itu yang nggak kebaca oleh lembaga survei karena makanya ada margin error. Deviasinya itu. Saya sedikit aja sih ngertinya. Berarti 6,5 juta suara sah nasional atau 10 juta dengan anggota keluarganya, 10 juta suara sah nasional, kami akan sumbangkan untuk capres. Berbahagialah capres yang mendapat dukungan orang-orang kecil ini. Karena mereka akan bekerja sungguh-sungguh. Karena mereka meletakkan harapan itu kepada capres. Demi Indonesia yang lebih baik. We are the working class. Mewujudkan welfare state. Kelas pekerja yang ingin mewujudkan negara sejahtera. Demikian. Baik, apakah kemudian belum ada atau daftar nama-nama dari ataupun hasil suara terkait dari Partai Buruh sendiri soal kandidat cawapres, Bang? Kan udah disebutkan tadi, kan dikumpulin akumulasi aspirasi itu di provinsi. Waktu Rakernas, kabupaten kota belum total diikutkan. Kan kita waktu Rakernas masih Vermin Verfak. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Partai Buruh belum dinyatakan peserta pemilu loh. Nah, dari hasil Rakernas itu kan ada pencermatan. Dari mulai Februari 2023 sampai dengan 10 September, 2 hari yang lalu, 2023. Itu namanya pencermatan. Sehingga kabupaten kota udah terbentuk. Kan sudah terbentuk peserta pemilu. 487 kabupaten kota. Saya partai sudah terbentuk. Organisasi, Serikat Buruh, Serikat Petani, sudah binding. Kita binding ke bawah. Sudah ada memberikan aspirasi. Nah, itu ditampung kembali di kabupaten kota. Ketemulah dukungan Ganjar Pranowo, tadi sudah saya sebut 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Riza Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung 2 provinsi, dan nama Anies Baswedan tereliminasi dengan 2 alasan tadi. Itulah hasil sementara dan nanti masuk di penjaringan dan kesediaan. Mau nggak nih? Kan kita nggak tahu mau apa enggak. Ya kan? Nah, mereka mau. Nah, berarti masuk di pemaparan. Dari hasil pemaparan nanti ada 10 guru besar dari 10 kampus. Ya, tapi sifatnya kuliah umum. Ya, syukur-syukur kampus mau kerjasama dengan kami, BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus-kampus. Dari pemaparan itu nanti ada rekomendasi karena ada yang menilai. Nanti kita tanya lagi ke bawah, misal 100.000 orang anggota pakai WA aja. Kan kita punya anggota. Anggota kita itu terregister, alamat by name by address, ada iurannya. Nggak ada partai kayak begitu. Kuncinya di iuran. Partai-partai besar aja itu kan masih klaim-klaim aja. Cuma karena mereka strukturnya udah kuat kan, mereka kadernya juga kuat. Kalau Partai Buruh kan dari awal, Daily Working Party, ada Serikat Buruh, Serikat Petani, udah ada anggota. Ketika KSPI dan FSPMI misal menyatakan ikut sebagai inisiator pelanjut pendiri Partai Buruh, itu sudah kongres. Bukan sekedar Rakernas, kalau Rakernas itu elit. Kalau kongres tuh basis-basis atau PUK atau PSP tingkat pabrik datang. Beda. Makanya saya bilang, kalau dia Rakernas, Rapim, itu mah elit, percaya sama saya. Elitnya aja bisa pecah. Gitu. Kira-kira demikian, kita akan ketahui nanti. Saya ulangin ya, pencermatan itu Februari sampai 10 September 2023. Ini tahapannya. Nomor 2, pembukaan 13 September hari ini. Partai Buruh akan mengirim surat ke 6 capres, ke 6 cawapres. Kemudian penjaringan dan kesediaan. Setelah menerima surat, capres dan cawapres bersedia enggak? Itu tanggal 13 sampai 20 September.
Kemudian mekanisme yang keempat tahapannya pemaparan dalam bentuk kuliah umum atau dialog debat publik. Tapi untuk yang tidak mau debat publik ya kuliah umum. Mungkin Pak Prabowo, mungkin Pak Ganjar, kuliah umum di depan buruh, petani, nelayan. Itu pemaparannya tanggal 20 sampai 30 September. Dari pemaparan itu kan ada penilai nanti yang diam-diam ikut dari guru besar 10 kampus di Indonesia, yaitu yang kelima tahapannya rekomendasi. Jadi panitia ini akan merekomendasi yang diketuai oleh Bung Sekjen Partai Buruh, Ferry Nuzarli, tanggal 1 sampai 7 Oktober rekomendasi. Hasil rekomendasi akan dibawa 2 nama di rapat presidium 8 sampai 9 maaf 8 sampai 9 Oktober 2023. Maka pada tanggal 8 atau 9 Oktober sudah ketahuan siapa capres yang didukung oleh Partai Buruh, akan diumumkan di Gelora Bung Karno, tadi sudah saya sebut, Jakarta, pada tanggal 8 atau 9 Oktober, 150.000 sampai 200.000 buruh akan datang. Dan capres yang kita usung itu akan datang juga. Dan parpol-parpol tidak diundang, sebagai etika aja, masa ada yang diundang, ada yang enggak. Capresnya yang diundang. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih ya Bang atas kesediaannya berbincang bersama dengan kami. Masih kita tunggu nantinya siapa kandidat yang akan bisa mendapatkan suara dari Partai Buruh. Terima kasih, Tribun. Baik. Demikian Tribuners, perbincangan saya bersama dengan Abang Said di program Tribun News on Fokus hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.